Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan telah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Edwin Sah STMT, dosen tetap program studi Teknik Sipil, Institut Teknologi Pagar Alam, dengan nomor induk NIDN 02 12 12 9601. Adapun nomor NUPTK saya 05 44 77 46 75 13 02 43. Dengan penuh komitmen dan tanggung jawab terhadap kemajuan pendidikan tinggi Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengajaran. Video ini adalah bagian dari proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah statika. Saya mengampu mata kuliah statika pada semester genap dengan bobot SKS 4 SKS dan kode mata kuliah MKDK 209. Adapun deskripsi mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip dasar kesetimbangan gaya pada benda diam. Sebagai dasar untuk analisa struktur dalam bidang teknik sipil, mahasiswa akan mempelajari gaya-gaya dalam struktur sistem tumpuan, diagram gaya dalam, momen dan geser, serta konsep reaksi perletakan dan analisis berbagai jenis struktur statis. Penekanan diberikan pada penerapan hukum Newton dan hukum kesetimbangan untuk menyelesaikan permasalahan struktur sederhana secara analitis dan grafis. Adapun sistem pembelajaran perkuliahan statika diselenggarakan dengan secara tatap muka di kelas. Jumlah pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan. Kuis dilaksanakan pada pertemuan kelima, ujian tengah semester dilaksanakan pada pertemuan ke-9, dan untuk ujian akhir semester dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Adapun metode pembelajaran dalam mata kuliah statika ini yaitu menggunakan atau menerapkan sifat study center learning, di mana pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Dengan cara ini, mahasiswa tidak hanya mendengarkan paparan materi dari saya, tetapi ikut aktif belajar, berdiskusi, mengerjakan tugas, dan menyelesaikan latihan soal bersama. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah statika itu memiliki 4 CPMK. Yang pertama, menjelaskan teori dasar statika dan sistem struktur. CPMK yang kedua, memahami definisi struktur. Yang ketiga, menjelaskan tentang aksi dan reaksi pada suatu struktur. Dan CPMK yang keempat adalah menganalisis teori dasar statika dan sistem struktur. Adapun kemampuan akhir tiap tahap pembelajaran atau sub CPMK, itu yang pertama, mampu mengetahui statika dalam ilmu teknik sipil, pengertian dan prinsip-prinsip dasar dalam analisis struktur. Yang kedua, mampu memahami tentang pengertian gaya, tipe dan macam gaya, beban dan pada struktur, jenis perletakan atau tumpuan, prinsip keseimbangan struktur dalam statika. Selanjutnya, sub CPMK ketiga, mampu mendefinisikan tentang menguraikan gaya menjadi 2 gaya yang saling tegak lurus, 2 gaya dengan sudut sembarang, dan 2 gaya yang sejajar dengan gaya semula. Yang keempat, mampu menghitung resultan gaya yang membentuk sudut saling tegak lurus, resultan gaya yang sejajar, resultan bebas terpusat, dan bebas beban segitiga. Yang kelima, mampu menjelaskan tentang reaksi perletakan, struktur simple beam, dan cantilever. Yang keenam, mampu mendiskusikan tentang reaksi tumpuan struktur cantilever, balok sederhana dengan beban kombinasi struktur Gerber. Yang ketujuh, mampu menganalisis tentang struktur Gerber dan menghitung reaksi perletakannya. Yang selanjutnya, mampu mendiskusikan mengenai struktur portal. Yang kesembilan, mampu memahami NFD, SFD, dan BMD, beban terpusat dan beban terbagi merata. Yang ke-10, mampu menganalisis SFD dan BMD dengan beban kombinasi pada struktur cantilever. Sub CPMK yang ke-11 mampu menyampaikan tentang NFD, SFD, BMD pada pembebanan kombinasi. Dan yang terakhir, sub CPMK ke-12 itu mampu membahas tentang SFD dan BMD pada struktur cantilever dengan pembebanan segitiga. Adapun media pembelajaran pada mata kuliah statika meliputi proyektor atau PowerPoint, whiteboard, dan modul dan RPS. Untuk materi pembelajaran pada mata kuliah statika meliputi
Pertama, pengantar statika dan prinsip dasar analisa struktur. Kedua, pengertian gaya dan struktur dalam statika. Ketiga, menguraikan gaya. Keempat, resultan gaya. 5, reaksi perletakan simple beam dengan berbagai beban. Keenam, reaksi tumpuan struktur cantilever balok sederhana dengan beban kombinasi. 7, reaksi perletakan struktur Gerber. Kedelapan, gaya-gaya dalam NFD, SFD, dan BMD. Kesembilan, NFD, SFD, dan BMD beban terpusat dan beban terbagi merata. 10, SFD dan BMD dengan beban kombinasi pada struktur cantilever. Yang ke-11, NFD, SFD, dan BMD pada beban kombinasi. Yang terakhir yaitu SFD dan BMD pada struktur cantilever dengan pembebanan segitiga. Adapun kriteria penilaian dalam mata kuliah ini berdasarkan peraturan akademik Institut Teknologi Pagar Alam yang mencakup 5 komponen utama, yaitu absensi 10%, tugas 20%, kuis 15%, UTS 25%, dan UAS 30%. Untuk rentang nilai dalam proses pembelajaran, saya menggunakan rubrik penilaian sebagai instrumen utama. Berikut adalah rubrik penilaian yang saya lakukan. Di mana rentang 80 sampai 100 itu nilainya A, sangat baik. Yang selanjutnya 70 sampai 79 nilainya B, itu keterangannya baik. Untuk rentang nilai 60 sampai 69 itu nilai C, cukup. Selanjutnya rentang nilai 31 sampai 59 nilai D, keterangan kurang. Dan terakhir rentang nilai 0 sampai 30 mendapatkan nilai E, sangat kurang atau gagal. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketetapan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan komitmen ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja di bidang teknik sipil. Untuk tahapan berikutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran mata kuliah statika. Berikut video pembelajaran saya tatap muka di kelas. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mendapatkan keberkahan dalam pembelajaran ini, alangkah baiknya kita sebelum memulai pembelajaran yaitu berdoa. Adil, silakan pimpin doanya. Baiklah, alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita mulai berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Terima Pak Abdul terlebih dahulu. Prof. Aprilianti, Putri Amelia, Lutfi, Ratih, Adil, Merli, Muhammad Reza Akbar, Hairi, Muhammad Muhyiddin Hamdi. Sebelum kita melanjutkan materi pada semester 5 ini, Bapak ingin kalian, salah satu dari kalian mereview pertemuan minggu lalu, di mana minggu lalu kita membahas tentang resultan gaya. Di sini siapa yang bersedia untuk mereview dari pertemuan minggu lalu? Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai materi yang sudah kita pelajari pada minggu belakang, yaitu tentang resultan gaya. Pengertian resultan gaya sendiri yaitu adalah gaya tunggal yang dimana dapat menggantikan pada beberapa gaya yang bekerja pada suatu benda, sehingga hal tersebut dapat menghasilkan efek yang sama. Kemudian ada jenis sistem gaya, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu gaya sejajar, gaya searah, gaya koplanar, dan juga gaya ruang. Kemudian ada metode penentuan resultan, yaitu ada 2, yaitu metode grafis, yaitu segitiga ataupun poligon. Dan yang kedua yaitu metode analitis, yaitu komponen dari vektor. Itu adalah materi yang sudah kita pelajari pada minggu belakang. Jadi kesimpulannya, resultan gaya adalah
menyederhanakan sistem gaya dalam satu gaya equivalent, di mana dalam metodenya untuk mencari resultan gaya ada dua metode. Yang pertama itu tadi adalah metode grafis, yang kedua adalah metode analitis. Jadi untuk pertemuan kelima ini ada materi kita adalah reaksi peletakan struktur simple beam dan cantilever. Di mana struktur beam itu ada paling sederhana adalah elemen struktur yang umumnya ada di bangunan dan di jembatan. Di mana salah satu ujungnya dipasang pada tumpuan sendi dan ujung yang lainnya ditumpu dengan ini Pak contohkan. Ini ada suatu balok yang ditumpu oleh tumpuan sendi dan tumpuan rod. Ini yang disebut dengan balok sederhana atau simple beam. Nanti kita bahas apa itu tumpuan sendi, apa itu tumpuan rod. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini di pertemuan kelima itu ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu menjelaskan konsep aksi dan reaksi pada struktur. Di sini mahasiswa harus mampu menjelaskan konsep dari aksi dan reaksi. Yang kedua itu adalah menghitung reaksi peletakan pada balok sederhana. Di sini mahasiswa diwajibkan untuk bisa menghitung reaksi peletakan di suatu struktur. Yang ketiga itu menggambar diagram gaya. Adapun capaian pembelajaran di pertemuan kelima ini yaitu mahasiswa memahami tentang aksi dan reaksi, di mana CPNK-nya adalah di CPNK yang ketiga. Mengapa sih mahasiswa harus memahami aksi dan reaksi? Karena itu reaksi dan aksi ini adalah dasar dari perhitungan struktur. Yang kedua yaitu menerapkan hukum Newton ketiga. Jika bunyi hukum Newton ketiga dikaitkan dengan materi kita hari ini, maka jika ada beban yang bekerja atau aksi, maka struktur akan memberikan reaksi agar struktur itu tetap seimbang. Adapun yang ketiga itu kenapa kalian harus memahami itu aksi dan reaksi, itu menjamin keamanan dan kestabilan bangunan. Di sini maksudnya jika kalian salah menghitung dari aksi dan reaksi, maka dapat menyebabkan kegagalan struktur. Yang keempat itu menentukan dimensi dan material struktur. Di perhitungan reaksi dan aksi ini juga dapat kita menentukan dimensi. Jika kita merencanakan kolom, balok itu langkah awalnya adalah menghitung reaksi dan aksi. Menentukan bahan atau material apa yang diperlukan pada struktur. Dan yang terakhir adalah membantu dalam proses perencanaan. Di sini maksudnya adalah mahasiswa dapat merancang struktur sesuai dengan beban yang bekerja. Sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya atau kurang jelas? Izin bertanya Pak, apa itu aksi dan reaksi? Iya, pertanyaan yang bagus. Itu tadi pertanyaan adalah aksi dan reaksi. Aksi itu adalah gaya yang bekerja atau gaya luar yang bekerja pada suatu struktur. Ini contohnya Pak contohkan. Ini ada suatu balok. Spidol ini Pak contohkan sebagai balok. Di sini ada orang yang berdiri. Beban orang ini yang disebut dengan aksi. Sedangkan reaksi adalah gaya tanggapan dari reaksi tumpuan. Itu contohnya sama saja dengan ini Pak ibaratkan balok. Ini lihat balok ini berdiri satu orang. Nah, di mana beban satu orang ini akan ditransfer ke balok. Balok akan mentransferkan beban tersebut ke tumpuan, di mana tumpuan itu akan memberikan reaksi agar struktur tetap seimbang atau tidak hancur. Selanjutnya itu reaksi peletakan. Apa itu reaksi peletakan? Reaksi peletakan adalah gaya atau momen yang timbul pada tumpuan suatu struktur seperti balok, rangka, atau plat. Sederhananya, jika kamu meletakkan balok di atas dua tumpuan dan membebani balok tersebut, maka tumpuan akan melawan dan membebani itu dengan gaya reaksi agar balok tidak jatuh atau bergerak. Adapun jenis-jenis peletakan atau tumpuan, yang pertama itu tumpuan sendi, di mana tumpuan sendi itu mampu menerima dua reaksi gaya, yaitu reaksi vertikal dan horizontal. Biasanya reaksi atau tumpuan sendi ini disimbolkan dengan lambang segitiga.
Selanjutnya ini contoh penggunaan tumpuan sendi itu pada struktur jembatan. Ini yang ditunjukkan dengan tumpuan sendi. Selanjutnya yaitu tumpuan roll, di mana tumpuan roll ini cakupannya lebih rendah lagi karena hanya bisa menerima gaya yang bekerja, yaitu gaya vertikal saja. Biasanya tumpuan roll ini dilambangkan dengan segitiga yang di bawahnya ada bola-bola lingkaran. Berikut ini contoh penggunaan tumpuan roll itu di struktur jembatan, di mana kalau kita lihat di struktur jembatan itu ada bola-bola baja ini yang disebut dengan tumpuan roll. Selanjutnya itu tumpuan jepit. Untuk tumpuan jepit ini cakupannya lebih luas lagi karena dia bisa menerima gaya horizontal, vertikal, dan momen. Contoh penggunaannya itu biasanya di sambungan balok dan kolom. Itulah 3 jenis dari tumpuan. Yang pertama tadi ada tumpuan apa? Yang kedua tumpuan. Yang ketiga tumpuan. Dari sini ada nggak yang ingin kalian tanyakan atau sudah jelas? Paham? Kalau kalian sudah paham, Pak ingin bertanya. Kan Pak tadi menjelaskan tentang tumpuan roll dan sendi di jembatan. Kenapa di jembatan harus menggunakan tumpuan sendi dan roll? Jawab Pak. Silakan. Pertanyaan Bapak tadi, kenapa jembatan menggunakan tumpuan sendi dan roll? Iya. Karena pada struktur jembatan harus menggunakan tumpuan sendi dan roll itu untuk menciptakan struktur yang stabil dan seimbang. Dengan adanya tumpuan sendi ini bisa menahan gaya vertikal dan horizontal. Sedangkan tumpuan roll hanya dapat menahan gaya vertikal, tidak bisa menahan gaya horizontal. Dengan adanya tumpuan sendi dan tumpuan roll itu bisa membuat struktur jembatan itu menjadi lebih stabil dan tidak bergerak secara horizontal, tapi juga tidak terkunci secara kaku. Dan jawaban yang bagus, kita beri aplaus. Selanjutnya itu jenis-jenis beban pada balok. Yang pertama itu beban terpusat, di mana beban yang bekerja pada satu titik tertentu di sepanjang balok. Biasanya satuannya dinyatakan dalam satuannya itu dan kilogram. Ini Pak contohkan untuk beban terpusat. Ada satu balok, ini berdiri satu orang. Nah, satu orang ini yang disebut dengan beban terpusat. Selanjutnya itu adalah beban merata, di mana beban yang tersebar secara merata sepanjang atau sebagian keseluruhan panjang balok. Biasanya satuannya itu kilogram per meter dan kilometer per meter. Contohnya itu beban merata itu adalah pasangan dinding, itu beban merata, dan berat dari plat lantai itu biasanya disebut dengan beban merata. Yang selanjutnya adalah syarat keseimbangan statik. Yang pertama sigma F sama dengan 0. Di sini artinya gaya yang bekerja di garis lurus horizontal itu sama dengan 0. Jika dia ke kanan, dia nggak positif. Ingat, jika ke kanan dia positif. Jika arah ke kiri itu negatif. Selanjutnya itu untuk sigma FY sama dengan 0. Berarti kalau FY gaya yang bekerja searah garis vertikal. Kalau yang vertikal, kalau ke atas itu positif, kalau ke bawah negatif. Pak, ini Pak akan menjelaskan contoh hitungan reaksi perletakan, di mana diketahui suatu balok yang ditumpuk oleh tumpuan sendi dan tumpuan roll, di mana tumpuan sendi ini kita anggap reaksi di A dan di tumpuan roll kita anggap reaksi di B, dengan dibebani beban terpusat sebesar 4 Newton dengan panjang bentang balok itu sebesar 8 meter atau kita sebut dengan L. Di sini hitunglah reaksi perletakan di RA dan di RB. Caranya
kita kita cari dulu titik 0. Kita anggap yang pertama itu titik 0-nya ada di RA, berarti sigma A sama dengan 0. Berarti titik 0-nya ada di RA. Berarti gaya yang bekerja adalah RB dan P. Berarti tadi ingat kalau dia berlawanan arah itu min, kalau searah jarum jam itu berarti RB ke RA plus atau minus? Min RB dikali jarak RB ke RA itu 8. Selanjutnya P ke A berlawanan atau searah? Searah, berarti plus P dikali 4 min RB min RA dikali 0 sama dengan 0. Kita masukkan nilainya. RB belum diketahui, berarti min RB dikali 8 plus nilai P adalah 4 dikali jaraknya 4 dikurang RA kali 0, bilangan apapun yang dikali 0 hasilnya adalah 0. Min RB kali 8 itu min 8 RB. 4 dikali 4 16. Kalau ditanya RB maka 16 dibagi 8 hasilnya adalah 2 Newton per meter. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Bertanya Pak, Ya, silakan. untuk P kali 4, nilai 4 itu dapat dari mana Pak? Oh iya, ini nilai 4 ini ya? Iya, Pak. Nilai 4 ini didapat dari di mana beban yang bekerja itu adalah setengah dari bentang. Jadi kalau ini setengah dari bentang berarti dibagi 2. Di sini ada 4, di sini ada 4. Dapat P kali 4 karena jarak P ke RA itu adalah 4 sehingga P dikali 4. Atau sudah paham? Baik. Selanjutnya kita mencari nilai di RA. Kalau kita cari nilai di RA berarti titik nolnya ada di RB. Berarti sigma RB sama dengan 0. Kalau sigma RB sama dengan 0 berarti gaya yang bekerja adalah RA dan P. RA ke RB itu searah jarum jam. Jadi berarti RA dikali 8 karena jarak RA ke RB adalah 8. Selanjutnya gaya yang bekerja adalah P. P ke RB searah atau berlawanan? Berlawanan. Kalau berlawanan maka min P dikali 4 plus RB dikali 0 sama dengan 0. Kita masukkan nilainya. RA belum diketahui berarti RA tetap dikali 8 min P nya adalah 4 dikali 4 plus bilangan apapun yang dikali 0 tetap 0. RA kali 8 RA min 4 kali 4 min 16. Kalau ditanya RA maka min 16 dibagi min 8 maka hasilnya adalah 2 Newton per meter. Di mana untuk menentukan perhitungan kita ini seimbang atau tidak itu harus dibuktikan dengan kontrol. Di mana kontrol itu adalah rumusnya aksi sama dengan reaksi. Aksi dari contoh soal ini adalah beban P dan reaksinya adalah RA plus RB. Kita lihat nilai P-nya adalah 4. Nilai 4 ini harus sama dengan penyumbatan RA plus RB. Kita lihat nilai RA-nya berapa? 2 plus nilai RB-nya 2. Berarti 4 sama dengan 4. Berarti perhitungan kita sudah oke atau sudah seimbang. Sampai sini paham? Baiklah, kalau sudah paham dari perhitungan ini, Pak berikan lagi satu contoh, tetapi kalian yang jawab ya. Ini ada suatu bentang balok di tumpuan sendi dan tumpuan di mana beban yang bekerja adalah beban terpusat. Itu kita lakukan dengan P dengan beban 2 Newton. Di mana untuk proses ini kita anggap reaksi di A atau RA dan yang rho kita anggap reaksi di RB dengan bentang itu sepanjang M nya adalah 4 meter. Silakan siapa yang bisa menjawab ini? Mungkin yang laki-laki dulu Pak minta Azim yang jawab soal ini.
Yang lain silakan kerjakan juga. Baik Pak. Apakah yang lain sama hasilnya? Sama Pak. Jadi ini sudah benar perhitungannya. Kasih hapus dulu untuk tidak paham dengan reaksi dengan beban terbuka dan beban rata. Di sini Pak kasih tugas atau latihan dengan beban lebih dari ini ada perut tengah daerah dengan tumpuan sendi dengan bentang dan di ujungnya tumpuan roll itu ini reaksi yang B, ini reaksi RA, di mana bebannya kombinasi antara beban merata dan beban terpusat. Ini masing-masing Pak beri nilai I-nya adalah 2 dan P-nya adalah 4 dengan bentang. Untuk beban meratanya sepanjang 2 meter. Untuk beban terpusatnya ini ada 6, 4 bagi 2 menjadi 33. Dari soal berikut carilah reaksi perlengkapan di RA dan di RB. Perkuliahan tadi Bapak memberikan pertanyaan dan kalian bertanya. Di sini Pak ada hadiah untuk kalian yang bertanya dan menjawab. Boleh siapa tadi yang bertanya dan menjawab? Ya, oke. Terima kasih. Ya. Materi kita hari ini semoga ilmunya itu bermanfaat. Untuk pertemuan ke-6 atau minggu depan kita membahas tentang reaksi perletakan di barokan telepon. Silakan kalian pelajari terlebih dahulu. Nanti kita bahas di minggu pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah statika pada program studi Teknik Sipil Institut Teknologi Pagar Alam. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.